Halo kawan pajak, selamat datang di Becak The Podcast. Melawan cerita tentang pajak The Podcast. Kali ini kita memasuki episode keempat dan kali ini kita akan membahas tentang NPWP dan seluk-beluknya. Bukan tepak sembarang tepak. Cakep. Tepak di bawah si Tuan Putri. Artinya, Bukan pajak sembarang pajak, pajak untuk membangun negeri. Podcast hari ini akan dipandu oleh saya, Halvi, sebagai moderator. Dan kali ini kita kedatangan para penyuluh dari KPP Pratama Medan Melawan. Yang pertama ada Kak Rahma, Hai kawan pajak. kemudian ada Kak Rumondang, hai kawan pajak. Abang Berewok pakai Odoyo. Yuk kita mulai aja yuk. Ayo. Oke, yang pertama nih, Ya bang. Kak Rahma. Kak Rahma gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Abang Halvi sendiri gimana bang? Sehat, Alhamdulillah. Kak Mondang gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat-sehat aja. Sehat ya? Iya. Jadi kita berdua sehat. Jadi kita siap untuk menemani Bang Halvi dan kawan pajak untuk bicara tentang NPWP. Gitu kan bang ya? Benar. Kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon-calon wajib pajak yang ada di luaran Kak. Biasanya orang-orang masyarakat itu masih bingung. Sebenarnya NPWP itu apa sih? Baik Bang Halvi, NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada masyarakat itu sebagai nomor identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya atau sebagai tanda pengenal gitu Bang. Dia itu tanda pengenal untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya gitu Bang. Oke, tanda pengenal berarti istilahnya kayak KTP-nya tapi untuk urusan pajak gitu ya Kak ya? Iya benar gitu. Jadi memang nanti pun ke depannya gitu ya NPWP sama NIK ini atau nomor induk kependudukan kan akan diintegrasikan gitu. Jadi fungsinya sama. Selain sebagai identitas kewajiban hak dan kewajiban perpajakan juga sebagai identitas kita sebagai warga negara Indonesia seperti itu Bang. Oke, berarti NPWP itu nantinya akan digabung dengan NIK ya Kak ya? Iya benar Bang. Ya, jadi satu kartu aja nanti kawan pajak, satu nomor induk udah bisa untuk berbagai kebutuhan. Nomor NIK-nya tadi ya? Iya, jadi kan tadi kan apa itu namanya definisi dari NPWP itu sendiri kan sebagai identitas, tapi identitas untuk masalah hak dan kewajiban perpajakan. Nanti ke depannya, insya Allah gitu ya, dimulai tahun 2024, selain untuk identitas hak dan kewajiban perpajakan juga, yaitu tadi sebagai identitas warga negara Indonesia. Jadi satu nomor aja nanti Bang, gitu. Oke. 16 digit NIK sebagai NPWP gitu Bang. Tentunya untuk memiliki NPWP itu pasti ada syaratnya ya Kak ya? Benar Bang. Biasanya syarat dan ketentuan pelaku gitu, S dan K berlaku ya. Nah, kawan pajak mungkin penasaran kira-kira apa sih persyaratannya untuk memiliki NPWP? Mungkin boleh dijelaskan Kak Mondang? Ya, oke Bang Hafid. Jadi begini, kawan pajak. Kalau misalkan kawan pajak ini mau memiliki NPWP, itu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri, ini ada dua cara, yaitu satu secara manual dengan cara mengisi formulir, dilengkapi dengan dokumen-dokumen, dan kemudian dimasukkan ke KPP di bagian loket TPT atau tempat pelayanan terpadu. Cara yang kedua, nah ini bisa dilakukan oleh wajib pajak di mana saja dan kapan saja, yaitu secara online, yaitu dengan mengakses website irek.pajak.go.id. Adapun untuk persyaratan pembuatan NPWP ini, yang pertama pastinya nomor induk kependudukan atau NIK, nah itu wajib ada. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga, karena nanti pada saat pendaftaran NPWP akan ada validasi antara NIK dengan kartu keluarga. Kemudian untuk persyaratan lainnya, nah bila yang mendaftarkan adalah statusnya sebagai istri, nah ini agak spesial ya kawan pajak ya. Jadi bila yang statusnya istri sudah menikah, itu syarat pertamanya suaminya harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Kemudian NPWP-nya juga harus aktif. Jadi tidak hanya punya saja, tapi NPWP juga harus aktif. Kemudian nanti syarat berikutnya untuk istri adalah menggunakan atau melampirkan surat pernyataan
Surat pernyataan ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, untuk syarat lainnya yang utamanya itu tadi ya, jadi NIK dan kemudian kartu keluarga. Cukup itu saja. Dan untuk persyaratan secara online, ini kawan pajak wajib memiliki email yang aktif. Ingat, yang aktif ya, jangan email yang sudah mati. Dan satu lagi, untuk pendaftaran online ini kan menggunakan nomor handphone. Nah, untuk validasi nomor handphone ini butuh kode OTP. Jadi, jika kawan pajak ingin mendaftarkan secara online agar menyiapkan nomor handphone yang aktif dan ada pulsanya. Ingat, pulsa ya, bukan kuota. Karena nanti akan ada dikirimkan SMS berisi kode OTP ke nomor tersebut. Biayanya Rp500 kawan pajak, makanya harus ada pulsanya. Jadi itu saja syarat-syarat utamanya. Oh ya, dan untuk nomornya, ini Bang Alfi, nomornya belum bisa semua ya, karena untuk provider tertentu seperti Tri dan Axis untuk saat ini belum mendukung. Jadi harap kawan pajak nanti menyiapkan nomor selain nomor Tri dan juga nomor Axis. Untuk saat ini ya Kak ya? Iya, untuk saat ini, tapi ke depannya nantinya akan diperbaharui, tentunya akan diupdate. Jadi saya ulangi kembali, untuk syaratnya adalah NIK, kartu keluarga, dan untuk yang online itu, untuk yang istri tadi ada tambahan surat pernyataan ditandatangan di atas materai. Untuk suratnya nanti bisa kok diambil di KPP terdekat. Ya, bisa bentuknya secara formulir, diisi formulirnya. Dan kemudian untuk yang online siapkan email yang aktif dan juga nomor handphone yang aktif dan siapkan pulsa. Nah, nanti baru dilakukan registrasi baik secara manual maupun online untuk mendapatkan nomor NPWP-nya. Nah, kira-kira begitu Bang Alfi. Oh ya, satu lagi nih Bang, sebagai tambahan gitu ya. Tadi kan Kak Rumondang udah menjelaskan ya kawan pajak tentang NPWP istri gitu. Nah, jadi sebenarnya gitu kan, sekarang ini misalnya seorang istri memerlukan NPWP. Untuk misalnya nih contohnya dia mau buka rekening gitu kan. Padahal dia nggak punya penghasilan, tapi dia mau membuka rekening di perbankan gitu ya. Nah, itu kan sekarang diwajibkan harus mempunyai NPWP, sedangkan dia sebenarnya tidak ada penghasilan gitu kan. Nah, itu sebenarnya dia bisa mencetak yang namanya NPWP keluarga gitu. Atau kalaupun dia mau membuat NPWP sendiri gitu kan, itu seperti yang Kak Rumondang bilang, dia harus membuat surat pernyataan gitu bahwasanya dia memang mau memilih NPWP-nya terpisah dengan suaminya. Tapi dengan memastikan NPWP suaminya itu harus aktif dulu nih. Karena kalau nanti NPWP suaminya tidak aktif, istrinya tidak akan bisa membuat NPWP, begitu Bang, gitu. Jadi sebenarnya Kak Rama, sebenarnya kalau misalnya istri tidak punya penghasilan, tidak wajib kan ya punya NPWP. Iya, bisa benar, ikut Kak. dengan suami sebenarnya. Benar, Kak, kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia untuk memiliki NPWP terpisah dari suami. Iya, jadi gitu kawan pajak, seperti yang Kak Rumondang bilang. Jadi sebenarnya kalau hanya sebagai persyaratan tertentu ya Kak ya, itu istri bisa loh gitu, hanya cetak NPWP keluarga namanya. Jadi untuk kawan pajak yang berstatus istri gitu dan mau mempunyai NPWP bisa nih datang ke KPP, terus nanti bilang hanya mau cetak NPWP keluarga. Nanti yang dilampirkan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK gitu ya, sama mengisi formulir gitu. Jadi tidak harus buat atau cetak yang baru gitu. Jadi bisa ngikut ke NPWP suaminya. Itu ya kan Kak ya? Iya. Kalau di kita ya Kak ya. Informasi yang berguna juga nih kawan pajak. Karena banyak yang menyangka biarpun dia sebagai istri ya dan ibu rumah tangga, ada juga yang menyangka tetap wajib memiliki NPWP sendiri Kak Rahma. Padahal kan sebenarnya tidak wajib tidak ya. Wajib gitu. Gitu Bang Alfi. Jadi memang kalau untuk istrinya agak istimewa nih kita cewek-cewek nih gitu ya, agak istimewa gitu. Ya. Jadi kita dikasih kebebasan. Kalau memang diperlukan boleh nih buat sendiri gitu atas diri dia sendiri. Tapi syaratnya seperti yang Kak Rumondang bilang gitu kan. Intinya dia harus menyiapkan dokumen dia sudah menikah, misalkan boleh KK gitu kan, boleh buku nikah gitu kan. Kemudian dia menyiapkan
surat pernyataan yang dia memilih terpisah nih dari suaminya, kewajiban perpajakannya gitu kan, sama satu lagi NPWP suaminya, dan dipastikan NPWP suaminya ini dalam keadaan aktif, jangan non efektif gitu Bang. Baik, itu tadi tentang persyaratan administratifnya ya Kak ya. benar Bang. Bagaimana kalau tentang penghasilannya Kak? Apakah semua orang yang udah katakanlah udah bekerja gitu, Ya. atau udah lebih dari 18 tahun, itu memang semuanya wajib punya NPWP atau ada kriteria tertentu terkait penghasilannya, terkait yang lain-lainnya gitu? Jadi Gimana Kak? oke, jadi gini Bang Alfi, kan tadi di awal sempat saya singgung dikit nih gitu ya. Jadi sebenarnya gitu untuk semua warga negara Indonesia yang umurnya telah 18 tahun atau telah menikah sebenarnya bisa buat NPWP gitu. Tapi kembali lagi nih, sebenarnya itu tidak wajib. Artinya kalau memang dia tidak berpenghasilan ya tidak usah buat NPWP gitu Bang. Nah, kalau dia sudah berpenghasilan dan sudah di atas PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, telah di atas itu, maka dia wajib ber-NPWP. Nah, PTKP-nya berapa sih? Gitu ya Bang ya, maksudnya penghasilannya berapa sih gitu. Minimal penghasilan mau buat NPWP itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kawan pajak yang sudah bekerja dan penghasilannya itu sudah di atas 4,5 juta, dalam keadaan dia ini TK0. TK0 itu statusnya maksudnya gini, dia tidak kawin dan tidak punya tanggungan gitu ya. TK itu tidak kawin, TK0 itu berarti tidak kawin, tidak ada tanggungan. Artinya dia hanya menanggung diri dia sendiri. Nah itu kalau penghasilannya sebulannya 4,5 juta atau sudah di atas 4,5 juta, maka dia wajib ber-NPWP Bang gitu. Tapi kalau misalkan masih di bawah itu tidak wajib gitu. Namun terkadang kan kalau di perusahaan itu biar gampang ya, walaupun penghasilannya masih batas UMR gitu ya, misalkan 3,5 juta atau 3,8 juta, tapi sudah disuruh wajib buat NPWP ya nggak masalah juga sih Bang gitu. Tapi di aturannya seperti itu gitu Bang. Jadi walaupun penghasilannya nggak melebihi batas PTKP itu tadi ya Kak ya, tetap bisa membuat NPWP. Tetap bisa Bang gitu. Tapi kemungkinan besar kalau di sistem kita itu dia akan dinonefektifkan gitu Bang. Iya. Nah, kita ketemu istilah baru lagi nih, kawan pajak non efektif. Mungkin akan dijelaskan nanti ya. Ya nanti Lebih akan lengkap kita ya. singgung sedikit ya kawan pajak. Apa sih maksud dari non efektif ya Kak Iya, ya? untuk saat ini kita masih Fokus fokus di di NPWP-nya NPWP dulu Bang dulu. gitu. Oke. Jadi gitu kawan pajak, itu untuk orang pribadi ya tadi ya Kak Iya, ya. benar. Sekarang saya mau tanya ke Kak Munang nih, kalau untuk perusahaan seperti PT, CV, itu kan mereka punya NPWP juga ya Kak ya? Iya, yang Katanya- ini maksudnya yang mau buat NPWP gitu ya. Bang Benar. Alfi, ya? Nah itu kan ada persyaratannya, kira-kira apa aja persyaratannya? Oke, baik Bang Alfi. Tadi kan kita sudah membahas yang NPWP orang pribadi. Nah, sekarang untuk NPWP badan. Untuk NPWP badan ini kan terdiri dari kayak seperti CV, PT, kemudian ada yayasan, ada lembaga ya. Ini tentunya berbeda syaratnya. Kan yang pasti badan tidak punya NIK dan kartu keluarga. Lalu untuk persyaratannya, ini antara lain misalkan dokumen pengesahan pendirian badan hukum oleh Kemenkumham. Nah, kemudian untuk syarat berikutnya adalah ini berupa akte pendirian. Jadi harus disertakan akte pendirian dari badan tersebut. Yang jika ada perubahan itu juga disertakan untuk perubahannya. Nah, ini kemudian persyaratan berikutnya adalah keterangan penunjukan dari kantor pusat. Ini bagi BUT atau bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing. Nah, kemudian untuk syarat yang penting yang berikutnya adalah dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan. Ini bagi warga negara Indonesia yaitu KTP dan NPP. Jadi perlu diingat kawan pajak, jika ingin membuat NPP badan untuk pengurusnya, ini misalkan pengurus seperti direktur, komisaris, atau ketua yayasan, ketua lembaga, untuk nama-nama yang tercantum di dalam akte pendirian, ini harus memiliki NPWP karena itu adalah persyaratan mutlak. Jadi kalau misalnya mau bikin NPWP badan ternyata pengurusnya belum punya NPWP, harus bikin terlebih dahulu Bang Alfi. Berarti pengurusnya harus bikin dulu, baru badannya bisa ya Kak? Iya, dan kalaupun pengurusnya misalnya nih sudah punya NPWP, statusnya juga harus aktif kawan pajak. Jadi kalau cuma punya NPWP tapi ternyata nggak aktif, itu juga tidak bisa untuk sebagai persyaratan pembuatan NPWP
badan. Nah, terus bagaimana kalau dia misalkan pengurusnya orang asing, ya kan Bang Halfi ya? Nah, untuk orang asing, ini untuk syarat NPWP itu tidak diwajibkan. Jadi nantinya untuk pendaftarannya bisa menggunakan nomor paspor atau KITAS. Itu Bang KITAS, Halfi. ya? Iya. Nah, ini kan pendaftarannya bisa secara online. Jadi semuanya itu nanti misalkan kayak akte pendirian, dokumen-dokumen yang dari Kemenkumham itu di-scan Bang Alfi. Di-scan. Iya, di-scan. Kemudian nanti di-upload pada saat pendaftaran online. Jadi dipastikan pertama tadi untuk syarat-syaratnya ya, akte pendirian, kemudian pengesahan dari Kemenkumham dan pengurusnya juga sudah punya NPP, dan ini juga sama seperti NPP orang pribadi tadi Bang Alfi. Kalau mendaftar secara online wajib menggunakan email yang aktif dan juga nomor handphone yang aktif. Jadi kalau kawan pajak nih misalkan mau membuat NPWP badan, boleh bikin ini dulu email yang khusus untuk badan. Karena satu email itu cuma bisa untuk satu NPWP. Jadi kalau misalkan kawan pajak menggunakan NPWP pribadi yang sudah pernah digunakan, itu nggak bisa lagi. Harus bikin email baru ya? Iya. Nah, itu bisa dikhususkan untuk NPWP badan tadi, untuk pendaftaran NPWP badan. Nah, kira-kira gitu Bang Halfi. Gitu ya. Berarti nggak perlu siap-siapin dokumen banyak-banyak lagi ya Kak ya? Ya, karena kan Cukup. sudah kan sekarang Online. sudah bisa online. Benar. Inilah enaknya kawan pajak kalau online. Kita nggak perlu datang-datang lagi, repot-repot ke kantor pajak kan. Tidak perlu fotokopi banyak-banyak untuk persyaratannya. Dan itu kalau online bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kawan pajak bisa ngisi di rumah nih sambil rebahan atau sambil ngemil-mil ya kan Kak Rahma ya. Tanpa harus datang ke kantor pajak jauh-jauh. Harus ngantri ya kan? Iya, tanpa harus ngantri. Sekarang lebih praktis lagi. Jadi begitu selesai pendaftaran itu langsung keluar nanti nomor NPWP-nya. Kira-kira begitu Bang Alfi. Tapi mungkin Kak Rahma ada yang mau ditambahkan nggak nih kira-kira? Mungkin ada yang terlewat. Paling sih ini Bang Halfi, mungkin kan kawan pajak nih kadang bingung nih tentang syarat yang disebutkan Kak Mondang tadi terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah itu kawan pajak itu pasti tahu kalau dibilang AHU. Jadi yang dimaksud dari surat dari Kemenkumham itu adalah AHU atau Administrasi Hukum Umum dari Dirjen AHU gitu ya. Jadi surat itu dikeluarkan dari Kemenkumham atau dari Dirjen AHU. Nah surat itulah yang diperlukan sebagai syarat membuat NPWP bagi badan seperti CV, PT atau sejenisnya seperti itu kawan pajak. Berarti itu penting juga ya Kak Rahma ya. Iya, Tanpa Kak. adanya surat AHU tadi berarti belum bisa ya membuat NPWP badan ya. Jadi nanti kan Kak, kalau di sistem itu kita memvalidasi nomor AHU-nya Bang Halfi, Kak Mondang gitu kan. Kalau nomornya itu bisa kita tarik atau kita validasi, kita akan bisa lanjut ke step berikutnya Bang. Tapi kalau tidak bisa, maka kita harus memastikan ini nomornya sudah benar atau tidak gitu. Tahun terbitnya sudah benar atau tidak, seperti itu Bang Halfi. Jadi memang AHU ini syarat mutlak yang harus dipunyai bagi kawan pajak yang mau membuat NPWP untuk badan, seperti itu Bang Halfi. Baik, berarti alurnya dari tadi akta, kemudian AHU. AHU tadi harus divalidasi ya? Iya, waktu kita buat NPWP-nya itu di sistem itu DJP harus memvalidasi si nomor AHU-nya Tadi. gitu, benar. Oke, baru setelah itu didapatkanlah NPWP tadi ya? Iya, Nah, gitu. tapi tadi jangan lupa juga untuk NPWP pengurusnya itu juga wajib. harus aktif. Harus aktif, Iya. Gitu. Jangan NE atau non efektif Nggak gitu bisa. Bang Halfi. Kak, tadi kan kita udah berapa kali disinggung tentang non-efektif, tentang aktif. Itu boleh jelasin nggak tentang statusnya NPWP itu? Kok bisa sih ada aktif dan non-efektifnya itu gimana kira-kira? Bener Bang Halfi. Jadi memang di NPWP itu statusnya ada aktif dan ada non efektif gitu kan. Jadi kita kembali dulu nih ke syarat awal tadi gitu kan. Jadi kan ketika kita mau membuat NPWP itu sebenarnya gitu ya, syarat awalnya itu adalah sudah terpenuhi nggak syarat subjektif sama syarat objektifnya gitu ya.
Jadi sebenarnya syarat subjektif itu langsung dikenakan kepada si wajib pajaknya atau ke orang pribadinya atau ke badannya. Nah itu dia melekat kepada itu. Tapi kalau objeknya itu dilihat dulu nih, misalnya terkait dengan penghasilan, berarti objeknya adalah penghasilan. Jadi kalau misalnya ketika kita mau membuat NPWP, nah syarat subjektif dan objektifnya itu terpenuhi atau enggak gitu. Kalau sudah terpenuhi maka kita boleh buat NPWP. Kan tadi sudah kita jelaskan di awal juga ya gitu. Kalau untuk orang pribadi berarti dia tadi kita udah singgung nih, dia sudah 18 tahun misalnya gitu kan, dan dia sudah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing gitu kan, yang memang bertempat tinggal di Indonesia gitu kan. Nah kalau untuk objeknya tergantung dia sudah penghasilannya kayak kita bahas di awal, dia penghasilannya sudah di atas PTKP enggak gitu ya. Nah itu dia tadi Bang, itu kan syarat subjektif dan objektifnya. Maka kalau terpenuhi maka statusnya aktif nih, kan seperti itu. Nah kapan sih dia disebut tidak aktif atau non efektif? Ketika syarat subjektif dan objektifnya ini tidak terpenuhi lagi, tapi belum dilakukan penghapusan, maka status si NPWP-nya itu jadi non efektif gitu Bang. Misalnya nih, kalau untuk orang pribadi, dia sudah tidak tinggal lagi di Indonesia gitu kan, dia sudah misalkan ternyata dapat kerjaan nih di luar negeri gitu kan, dia sudah tidak lagi tinggal di Indonesia gitu kan. Artinya dia juga tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia gitu kan Bang. Jadi atau dia telah jadi warga negara asing misalnya. Artinya kan syarat subjektif dan objektifnya tidak terpenuhi lagi. Tapi belum dilakukan penghapusan, maka dia bisa dikategorikan non efektif gitu kan. Atau misalkan syarat subjektif dan objektifnya tadi penghasilannya Bang, ternyata subjektifnya terpenuhi, dia masih kerja, tapi misalnya penghasilannya masih di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, itu boleh dinonefektifkan gitu Bang. Kemudian dia misalkan 2 tahun berturut-turut dia tidak melakukan kewajiban perpajakannya gitu kan, dia tidak lapor, dia tidak ada pembayaran, nah itu juga bisa dinonefektifkan seperti itu Bang. Oke Kak, jadi terkait yang Kakak jelasin itu, ada nggak kriteria tertentu di mana wajib pajak boleh NE atau semua yang mau NE aja gitu? Diterima-terima aja gitu ya Bang. Gitu. Oke, baik kawan pajak. Jadi gini, untuk penetapan wajib pajak non efektif itu sebenarnya telah diatur nih di Perdirjen per 04 garis miring PJ tahun 2020. Jadi memang ada kriteria tertentu nih atau kriteria khusus yang ditetapkan di dalam per 04 PJ tahun 2020 ini untuk apa-apa aja sih atau siapa-siapa aja sih gitu ya yang bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif gitu ya. Karena banyak, ini boleh saya bacakan ya, atau nanti kawan pajak juga boleh baca lagi nih gitu kan, mana tahu merasa oh iya nih kayaknya aku sesuai nih dengan kriteria ini, kayaknya aku mau ngajukan sebagai WP non efektif, boleh ya kawan pajak ya. Jadi yang pertama itu kan Bang adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas namun secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha. Kan banyak tuh ya, misalkan kayak kemarin tuh UMKM atau usahawan lah kita bilang ya, atau pedagang kecil yang kemarin itu terdampak oleh COVID gitu kan. Akhirnya, ini contohnya ya, akhirnya terpaksa gulung tikar. Nah itu boleh gitu ya Bang, itu boleh mengajukan sebagai WP non efektif gitu. Usahawan yang udah nggak berusaha lagi ya? Iya benar, itu lebih singkatnya ya, gitu. Kemudian adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP gitu. Ini maksudnya karyawan gitu ya? Iya pegawai gitu kan. Dia pegawai nih gitu kan, tapi misalkan dia kena PHK gitu kan, terus dia nggak ada penghasilan lagi nih, atau kalaupun dia bekerja tapi penghasilannya di bawah PTKP, nah itu boleh diajukan sebagai WPNE gitu. Namun namun biasanya nih ya Bang gitu kan itu diperlukan walaupun penghasilannya di bawah PTKP atau di bawah atau setaraf dengan UMR gitu ya. Nah itu biasanya kalau perusahaan menyarankan jangan di non-efektifkan karena memang nanti di perusahaan kan bisa jadi misalnya ada jasa produksi gitu kan, ada bonus gitu kan. Nah itu kan diperlukan ya NPWP. Jadi walaupun kalau dia memang masih bekerja
kalaupun memang penghasilannya masih UMR, kalau tetap bekerja di perusahaan, saran kami gitu ya, saran kita ya Bang, sebenarnya yang nggak usah di NE-kan aja gitu. Atau mungkin ada promosi gitu Iya, mana tahu ada promosi. Jadi kalau memang masih ada penghasilan ya udah, dan ada NPWP ya udah jangan di NE-kan gitu. Tapi di peraturannya seperti itu. Kalau memang penghasilannya masih di bawah PTKP sebenarnya boleh untuk dilakukan atau diajukan permohonan non efektif gitu Bang. Nah, selanjutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang dimaksudkan pada huruf B tadi atau yang pegawai tadi, yang pegawai tadi memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif aja gitu. Antara lain misalkan hanya untuk membuka rekening tabungan gitu kan, atau hanya syarat untuk melamar pekerjaan yang belum tentu misalnya diterima gitu, tapi sebagai syarat administratif. Itu selanjutnya boleh dinonefektifkan seperti itu. Cuma sekedar sebagai syarat aja lah NPWP, sebenarnya nggak dipakai gitu ya. Iya gitu. Misalnya nih kan, kan banyak nih kalau yang fresh graduate gitu kan, dia mau ngelamar kerja gitu kan. Nah, di perusahaan itu disyaratkan nih harus ada NPWP gitu kan. Ternyata tapi itu belum ada kepastian kita akan diterima gitu kan. Tapi kita harus buat NPWP dulu. Sedangkan di syarat subjektif dan objektif tadi kan kita udah sebutin ya, itu harus ada penghasilan. Lah ini gimana kerjanya aja belum diterima kok udah disyaratkan NPWP. Jadi boleh tuh kalau memang ternyata gitu, kita doakan sih kawan pajak lulus ya, dapat kerjaan gitu ya. Cuman mana tahu gitu ya, ternyata setelah dibuat NPWP pekerjaannya belum belum keterima gitu. Nah itu bisa diajukan non efektif juga Bang Hafi gitu. Harus penghasilannya di bawah PTKP tadi ya. Bener gitu. Nah selanjutnya ya adalah wajib pajak orang pribadi gitu kan, yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri gitu lebih dari 183 hari gitu. Nah itu boleh gitu, boleh diajukan non efektif gitu Bang Alfi. Kayak yang kita bahas di awal tadi kan, sempat ya kita di awal ternyata dia dapat kerjaannya di luar negeri gitu. Terus dia tinggalnya di sana dalam waktu 1 tahun itu 12 bulan gitu kan. Lebih dari 183 hari itu dia udah tinggal di sana gitu. Dia udah bekerja di sana. Nah, itu dia boleh melakukan NPWP-nya di NE kan. Seperti itu Bang Alfi. Tadi kan udah sampai poin keempat ya. Sekarang yang poin kelimanya nih Bang. Poin kelimanya itu adalah wajib pajak yang mengajukan penghapusan NPWP nih gitu kan. Dia mau dihapuskan gitu kan Bang, tapi belum diterbitkan sama Dirjen Pajak gitu kan. Dia ini diterima nggak penghapusannya? Itu boleh diajukan NE dulu. Supaya apa? Supaya kewajiban-kewajiban perpajakannya tidak jalan gitu Bang. Nah, yang selanjutnya nih Bang, poin selanjutnya adalah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan dan tidak ada melakukan pembayaran perpajakan ataupun kegiatan perpajakannya gitu selama 2 tahun berturut-turut. Nah itu bisa Bang diajukan NE. Nah itu biasanya AR-nya atau account representatifnya juga yang ngecek gitu ya, ngecek dia ada nggak transaksi pembayarannya gitu kan. Terus dia lapor SPT enggak gitu. Nah itu biasanya akan dinonefektifkan juga secara jabatan Bang gitu kan. Jadi tanpa dia harus ngajukan permohonan dan dicek nih dia nggak melakukan kewajiban perpajakannya, dia tidak ada pembayaran gitu, dia tidak lapor SPT, maka itu akan dilakukan penonefektifan secara jabatan. Poin selanjutnya itu adalah wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP gitu kan. Nah jadi misalnya pada saat daftar NPWP online misalnya nih, kan dia itu ada mempersyaratkan dokumen-dokumen yang diupload gitu Bang. Kecuali orang pribadi ya, karena memang sekarang kita udah narik data Dukcapil, nggak perlu upload apa-apa, itu akan terverifikasi sendiri. Tapi kalau misalkan kayak badan atau kayak istri gitu yang memerlukan dokumennya diupload tapi dia tidak mengupload ataupun dia menguploadnya dokumen lain gitu kan. Nah itu kan harus diteliti. Nah ketika ternyata diteliti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka itu juga akan dinonefektifkan gitu Bang. Nah, poin selanjutnya adalah wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan. Jadi misalnya nih, ternyata setelah dia buat NPWP, waktu di visit lapangan gitu ya, dikunjungi lapangan oleh AR atau oleh petugasnya gitu kan, petugas dari
pajak gitu ya, pas diteliti lapangan ternyata alamatnya tidak ditemukan atau tidak sesuai, misalnya itu dapat diajukan non-efektif atau dinonefektifkan secara jabatan gitu Bang. Nah, poin selanjutnya adalah wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang nih secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB. SKPKB itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar gitu Bang. Jadi misalnya nih gitu ya, dia ada cabang gitu kan. Cabang ternyata dinyatakan kurang bayar. Diterbitkanlah surat ketetapan nih oleh Dirjen Pajak supaya itu bisa dilakukan pembayaran, pencairan dananya gitu ya. Itu kan harus ada NPWP-nya. Nah, itu dibuatkanlah NPWP secara jabatan. Namun, setelah kasus itu selesai bisa diajukan non-efektif atau non-efektif secara jabatan gitu, Bang. Nah, selanjutnya nih gitu ya. Di poin selanjutnya itu misalnya instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut. Artinya kalau di aturannya ya Bang, instansi pemerintah itu kan rekanan Dirjen Pajak dalam pemotongan ataupun pemungutan gitu. Nah, mereka boleh diberikan NPWP apabila mereka itu memegang DIPA-nya sendiri gitu. Tapi kalau DIPA-nya bukan mereka namun dulu mereka sudah ada NPWP buat sendiri, nah itu bisa dilakukan non-efektif atau penghapusan juga gitu. Nah, poin yang terakhir adalah wajib pajak selain yang saya sebutkan tadi gitu kan, dan secara nyata memang sudah tidak memenuhi lagi syarat subjektif ataupun objektifnya bisa mengajukan permohonan non efektif gitu Bang. Itulah kira-kira kriteria-kriterianya sesuai dengan Per 04 PJ 2020 gitu. Namun kalau kawan pajak mau lebih jelas boleh dong langsung baca aja ya kan Bang gitu. Karena memang agak panjang nih atau agak banyak kriteria yang bisa diajukan sebagai WPNE itu. Nggak semua wajib pajak bisa dienekan, tapi yang di kriteria tadi ya. Iya bener Bang. Jadi kan kalau memang kawan pajak ngerasa aku nih masuk nih dalam kriteria itu boleh gitu kan. Tapi nggak semuanya kan bisa. Jadi memang nanti kawan pajak boleh baca dulu kira-kira memenuhi nggak nih gitu. Oke. Jadi Kak, by the way karena udah dijelasin juga tadi kriteria-kriterianya apa aja. Mungkin kawan pajak semua pada penasaran ya. Bedanya apa sih perlakuannya antara yang udah non efektif, misalnya kita udah ngajukan tadi sesuai kriteria yang Kak Rama sebutkan, diajukan non efektif terus diterima nih. Apa sih beda perlakuannya antara wajib pajak yang non efektif dan yang aktif gitu? Mungkin boleh dijelasin Kak Mondang bedanya apa? Dengar-dengar katanya nggak perlu lapor SPT ya gitu ya? Iya benar sekali Bang Alfi. Jadi begini kan kawan pajak, kalau kawan pajak ini sudah memiliki NPWP, itu kan punya kewajiban membayar pajak dan melapor pajak. Nah, kalau membayar pajak tadi kan sudah kita jelaskan ya, memang kalau misalnya di atas PTKP. Kalau di bawah PTKP kan berarti tidak ada pajak yang dipungut, tapi tetap punya kewajiban melapor pajak, itu yang namanya SPT tahunan, dilapor sekali setahun. Nah, jadi kalau nanti kawan pajak statusnya NE atau non efektif atau tidak diaktifkan lagi nih NPWP-nya, kawan pajak ini tidak lagi memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan Bang Alfi. Nah, jadi kawan pajak tidak perlu lagi melaporkan yang sekali setahun itu, laporan pajak atau SPT tahunan itu. Nah, kemudian keuntungan lainnya, ini kawan pajak tidak diterbitkan surat tagihan pajak atau STP sebagai sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT. Ini terhitung sejak ditetapkan sebagai WP non efektif. Jadi kan kawan pajak, ini kan tadi kan saya jelaskan kalau punya NPWP aktif kan punya kewajiban melaporkan SPT. Kalau nggak lapor SPT kan sebenarnya kena sanksi administrasi tuh Bang Alfi. Kalau orang atau dijelasin dendanya berapa sih? Gitu. Dendanya kalau orang pribadi ini 100.000. Kalau dia badan 1 juta. Nah, ini yang harus dijaga kawan pajak. Jangan sampai kan kawan pajak nih masih di bawah PTKP ya, tidak dikenakan pajak, tapi karena tidak melapor atau terlambat melapor malah kena sanksi administrasi, malah jadi bayar denda 100.000 atau 1 juta untuk badan. Nah, jadi di sini kalau dia statusnya NE tidak akan dikenakan denda atau sanksi administrasi biarpun kawan pajak tidak melapor SPT tahunan. Kemudian juga ini tidak akan diterbitkan surat teguran
kepada kawan pajak nih surat teguran. Biasanya kan kalau tidak menyampaikan SPT tahunan kan itu dapat surat teguran ya Kak Rama ya Bang Alfi ya. Cinta ya. Ya surat cinta istilahnya itu kawan pajak. Yang nanti kan datang kan, atau kalau sekarang ada yang lewat WhatsApp ya. WhatsApp atau Surat tegurannya. surat tegurannya. Surat Himbauannya, tegurannya. itu himbauannya. Kalau surat teguran yang masih berupa surat formal, itu biasanya nanti berisi teguran kepada kawan pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan. Nah, kalau statusnya NE, ini tidak akan diterbitkan surat teguran kepada kawan pajak. Ini statusnya terhitung sejak ditetapkan sebagai WP NE. Oke, berarti daripada kena sanksi, mending kita ajukan aja kali ya, kayak kalau memang udah memenuhi. Iya, kalau sudah memenuhi persyaratan, kawan pajak tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Rahma ya. Kalau kira-kira, aduh aku mau NE aja lah, mungkin. Atau penghasilanku udah nggak ada lagi. Iya, nih, udah penghasilan nggak udah kerja nggak ada lagi, ngapain lagi aku Iya. lapor-lapor gitu kan. Nah, berarti kan kawan pajak ini boleh mengajukan permohonan non-efektif. Gimana? Cuman ya nanti statusnya begini Bang Alfi, jadi NPP-nya ya jadi Statusnya non-efektif. iya, juga. tidak aktif. Nah, ini juga nanti boleh jadi pertimbangan buat kawan pajak ya Kak Rama. Misalkan ternyata iya ada keperluan misalnya ada keperluan yang atau menggunakan NPP dan perlu NPP yang aktif. ya. Nah, berarti harus mengaktifkan kembali iya ya Kak, harus ya. mengaktifkan Atau kembali misalkan kayak jadinya. kita cerita tadi nih Bang Alfi, ternyata memang kan awalnya dia kerja di perusahaan, terus gajinya masih UMR, rupanya promosi nih gitu kan, promosi naik jabatan gitu kan perlu NPWP yang aktif tuh, berarti kan harus aktif kembali. Memang harus diingat juga gitu kan, apa keuntungan aktifnya, apa keuntungan tidak aktifnya ya Kak Iya, ya, nanti kan gitu. kayak cerita Kak Rama tadi ya, karena di bawah UMR terus dinonefektifkan, terus Iya. tiba-tiba naik jabatan, nah NPP-nya udah terlanjur NE. Ini gitu. dia. Jadi bisa jadi pertimbangan buat kawan pajak. Kalau memang Masih berpenghasilan mending nggak usah iya, ya Kak ya. karena kan nanti banyak keperluan yang menggunakan NPP ya, Iya. karena ya Bang Alfi ya. Benar ya. Nah, untuk menjaga tetap aktif ya cukup melapor SPT tahunan sekali setahun, setiap tahunnya itu untuk menjaga tetap aktif. Tapi kalau kira-kira kawan pajak beranggapan kayaknya nggak perlu lagi nih, Iya. misalnya Oke. aku udah nggak ada penghasilan, terus malas lah atau repot ntar lapor-lapor, boleh ajukan. Jadi tergantung pertimbangan dari kawan pajak sendiri. Berarti tadi ada plus minusnya ya Kak ya, Iya, non-efektif ini. Nah, Iya. kalau gitu kira-kira kondisi idealnya gitu untuk wajib pajak mengajukan non-efektif itu ketika apa itu Kak? Kalau Iya. kondisinya tadi kan sudah disebutkan beberapa ya. Oke, berarti ketika memang sama sekali nggak memiliki penghasilan dan tidak lagi Berusaha Berusaha, apapun. iya. Contoh nih Bang Alfi, misalnya pensiunan Iya. itu boleh tuh Pensiunan, ngajukan Kan tuh ada- gitu kan. ada surat pensiunnya ya. Itu nanti boleh dilampirkan. Jadi memang kan kawan pajak selain kita mengajukan NPWP penetapan secara jabatan kan kita bisa ngajukan sendiri gitu ya. Kalau jabatan itu kayak yang udah kita singgung sebelumnya itu akan diteliti, maksudnya tuh AR-nya akan melakukan penelitian. Dia 2 tahun itu melakukan pelaporan atau enggak, ada transaksi terkait perpajakan atau kewajiban perpajakannya enggak gitu kan. Kalau memang dia tidak melaksanakannya itu akan secara jabatan. Namun apabila kita melakukan permohonan sendiri memang kita harus melampirkan dokumen pendukung biasanya. Misalnya kita usaha nih Kak, Bang gitu kan. Terus secara nyata-nyata kita memang tidak berusaha lagi. Kan terpenuhi ya kalau berdasarkan kriteria gitu kan. Benar. Namun memang kita harus melampirkan bukti pendukung minimal itu dari kayak kelurahan yang menyatakan bahwasanya memang kita tidak melakukan usaha lagi seperti itu. Atau misalnya kalau pensiunan tadi adalah kayak apa tuh? SK pensiunnya bener Bang, seperti itu. Kira-kira gitu Bang. Jadi nanti akan diteliti terlebih dahulu gitu kan. Kalau memang memenuhi kriterianya, persyaratannya, dokumen pendukungnya, itu akan dinonefektifkan seperti itu Bang. Jadi Kak Rama nih penelitiannya sampai ke lokasi juga berarti ya? Iya benar, kalau misalkan dia untuk badan itu biasanya kita akan melakukan visit namanya ya kawan Iya. pajak atau kunjungan lapangan untuk memastikan memang
usaha di tempat itu sudah tidak ada lagi gitu Kak. Iya, ntar kan kawan pajak ngajukan nih, misalnya buka toko ya, Iya. terus ngajukan, toko saya udah tutup nih, minta non efektif. Nah, pastinya kan kita butuh validasi gitu ya, Kak Rahma ya, bukti bahwasanya memang benar kawan pajak usahanya sudah tutup. Jadi selain Kasih ke lapangan lah ya. iya, Atau jadi selain langsung surat ya. keterangan dari apa istilahnya pemerintah setempat ya, kayak lurah, kita juga melakukan penelitian ke lapangan ya, Kak Rahma ya. Oke, jadi tadi kan selain kita menerima dokumen pendukung dari pemerintah setempat atau misalnya dari lembaga pensiun gitu. Setelah itu ada yang namanya penelitian lapangan untuk memastikan ya. Kira-kira kalau dalam penelitian lapangan itu prosesnya gimana Kak? Atau ada nggak nih cerita-cerita terkait penelitian lapangan itu gitu? Iya, Boleh memang dijelasin? benar. Jadi benar Bang Hafik, kawan pajak juga gitu kan. Jadi memang gitu kan, ada beberapa permohonan yang intinya dia mengajukan dia tidak lagi beraktivitas gitu, tidak lagi berusaha. Intinya dia memenuhi kriteria di Per 04 PJ 2020 itu. Persyaratan oke, sudah lengkap gitu kan secara administratif gitu kan. Namun kita memang harus melakukan penelitian lapangan, dan pada saat kita melakukan penelitian lapangan gitu kan Bang, jeng ternyata usahanya masih jalan gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi ya mau nggak mau permohonannya itu ya harus kita tolak gitu, karena memang secara nyata waktu kita visit lapangan gitu kan itu usahanya masih jalan gitu kan. Jadi ya berarti kan sebenarnya dia tidak memenuhi kriteria itu, walaupun pada saat pengajuan permohonannya dia melampirkan nih surat dari kelurahan yang menyatakan dia tidak berusaha lagi gitu kan. Namun waktu kita visit lapangan ada dong usahanya, berarti kan memang tidak memenuhi, jadi kita tolak gitu Bang Hafif. Berarti nggak semuanya mentah-mentah kita terima ya. Bener Kak, ya. gitu. Ada juga kita laksanakan penelitian lapangan. Iya. Kira-kira nih, mulai dari kita masukin permohonan sampai kita terima hasilnya, itu kira-kira kapan kita dapat kepastiannya Kak? Termasuk terkait penelitian lapangan itu? Oke, jadi kalau untuk permohonan penonefektifan ini Bang, itu 5 hari kerja waktunya kita menyelesaikan. Artinya 5 hari kerja ya, sejak permohonan itu kita terima. Artinya nih misalnya kawan pajak mengajukannya hari ini gitu kan, hari ini. Nah itu 5 hari sejak hari ini, artinya hari ini dihitung. Jadi kita mempunyai waktu sejak tanggal kawan pajak melakukan permohonan atau memasukkan berkas ke kantor KPP terdaftarnya, itu udah dihitung tuh Bang, 5 hari kerja. Nah kan 5 hari kerja nih ya kawan pajak, berarti Sabtu Minggu tidak dihitung, ataupun hari libur tidak dihitung gitu, atau tanggal merah gitu ya Bang, itu tidak dihitung. Misalnya nih Bang Halfi ngerasa memenuhi kriteria mengajukan permohonan WPNE gitu ya, masukannya hari ini hari Senin ya Bang ya, berarti hari Senin dihitung nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti di hari Jumat itu sudah harus ada keputusan itu ditolak atau diterima. Ternyata misalnya nih Bang Halfi, di hari Jumat itu belum ada keputusan, belum ada diterbitkan gitu kan, belum ada lah intinya surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPP atau Dirjen Pajak itu, maka mau nggak mau permohonan WPNE-nya itu diterima gitu Bang, gitu. Jadi kalaupun ternyata sebenarnya dia nggak memenuhi syarat, tapi sudah melewati batas waktu, jadi mau nggak mau harus diterima seperti itu. Jadi dianggap diterima. Kalaupun dalam melebihi 5 hari tadi itu diterima ya Kak? Iya benar Bang gitu. Jadi itu untuk kepastian hukum buat wajib pajak juga. Iya, ya? jadi jangan khawatir, nggak dikerjain kok, gini kok, gitu kok, jangan khawatir. Jadi memang kalau misalkan dalam waktu 5 hari permohonan kawan pajak belum ada hasilnya, itu pasti dianggap diterima. Seperti itu Bang Hafi. Atau kawan pajak juga bisa menghubungi WhatsApp pelayanan ya, atau WhatsApp juga ya. Iya, kita ada nomor WhatsApp-nya, itu kawan pajak bisa menghubungi apabila sudah lewat, kira-kira 5 hari udah lewat, kira-kira bisa ditanyakan gitu. Iya gitu. Jadi memang benar kalau kawan pajak terdaftar di KPP Medan Belawan bisa menghubungi kita, karena memang kalau untuk permohonan langsung ke TPT gitu ya, atau tempat pelayanan terpadu itu sesuai dengan KPP terdaftarnya kan Bang gitu. Kawan pajak bisa nih nanya ke WA kita sudah sampai mana prosesnya, sudah diterbitkan atau belum, misalnya seperti itu Bang Hafi. Gitu ya Kak ya. Nah kan tadi
NPWP itu bisa online. Kalau permohonan NE itu bisa online juga nggak ya Kak ya? Kamu undang. Nah, ini begini kawan pajak. Tadi kan yang disampaikan itu permohonan NE-nya melalui loket TPT ya, dari KPP terdaftar. Nah, selain itu kawan pajak juga bisa mengajukannya secara online loh, yaitu dengan cara menghubungi Kring Pajak. Nah, untuk Kring Pajak ini bisa melalui telepon Bang Alfi atau juga bisa melalui chatting. Cuman untuk karena secara online, ini nanti dari pihak Kring Pajak akan dilakukan verifikasi data yang meliputi validasi identitas. Ini yang disebut Proof of Record Ownership atau PORO. Nah, kan tentunya beda ya, Kak Rama, Bang Alfi ya. Kalau misalkan dimasukkan ke loket kan dokumennya lampirannya tuh sudah ada dalam bentuk mungkin fotokopi maupun ada yang dokumen asli tunjukkan misalkan kayak KTP misalkan atau bawa fotokopian kartu keluarga dan juga surat keterangan tadi ya yang menyatakan sudah tidak melakukan kegiatan usaha seperti itu. Nah, kalau online kan kita nggak bisa ngasih langsung nih. Nah, makanya dari pihak Kring Pajak nanti akan dilakukan validasi data dulu. Nah, tadi yang validasi identitas atau PORO ini meliputi NPWP, kemudian nama, nomor identitas kependudukan atau NIK, kemudian alamat tempat tinggal dari kawan pajak, kemudian alamat email yang terdaftar di DJP, nomor telepon atau handphone yang terdaftar di DJP, dan juga nantinya akan dicek juga mengenai tahun pajak, status, dan nominal SPT tahunan orang pribadi terakhir yang dilaporkan. Karena kan tadi juga ada syarat pengecekan SPT tahunan ya Kak Rama ya Bang Alfi ya. Kalau dilihat tadi masih di bawah PTKP, itu juga memenuhi salah satu syarat ya, makanya akan dilakukan pengecekan seperti tersebut tadi. Oleh operatornya ya? Iya, oleh operatornya. Jadi nggak serta-merta misalkan, mengajukan NE langsung dipenuhi, tidak juga. Tentunya harus ada validasi juga. Ya, karena yang mengajukan bisa jadi bukan orangnya langsung. Iya. Harus diperlukan PORO tadi ya. Iya, betul sekali kawan pajak. Jadi kan kalau secara online kan hanya diverifikasi sama operatornya nih. Iya. Kalau untuk kunjungan lapangannya gimana ya? Nah, kan gini kan pajak, kalau secara online tentunya kan kita agak sulit ya melakukan kunjungan ke lapangan begitu. Makanya ini tidak semua yang diajukan secara online dipenuhi. Jadi ada beberapa kriteria. Yang utamanya ini hanya bisa untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi juga hanya ada 3 kriteria yang bisa diajukan secara online nih Bang Afi, yang melalui Kring Pajak. Apa aja tuh Kak? Yang pertama ini adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang ini secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, ini WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya ini di bawah PTKP atau di bawah pendapatan tidak kena pajak. Tadi kan sudah kita bahas juga ya dengan Kak Rahma. Dan yang kriteria ketiga, ini adalah WP orang pribadi. Ini sebagaimana dimaksud pada angka 2 ini yang tadi yang penghasilan di bawah PTKP ini yang memiliki NPWP ini hanya digunakan sebagai syarat administratif, antara lainnya itu untuk memperoleh pekerjaan atau untuk membuka rekening tabungan. Jadi hanya ada 3 kriteria yang boleh atau bisa diajukan permohonan permohonan non efektif secara online melalui Kring Pajak. Oke Kak, berarti selain bisa diajukan secara manual ke KPP terdaftar, bisa diajukan juga secara online hanya untuk beberapa kriteria tersebut ya. Iya benar banget. Ya. Nah untuk mengaktifkan kembalinya nih, mana tahu ketika wajib pajak udah melakukan non-efektif, statusnya udah non-efektif, tiba-tiba dia butuh untuk mengaktifkan kembali NPWP-nya. Nah itu bisa diaktifkan kembali nggak Kak? Kira-kira? Nah, iya benar sekali kawan pajak. Kalau misalkan kawan pajak ini sudah mengajukan permohonan non-efektif, itu bisa diaktifkan kembali Bang Alfi. Mungkin tadi kasusnya kayak yang ceritanya Kak Rahma ya, dia karena di bawah PTKP kemudian mengajukan non-efektif, kan artinya kan nggak aktif kan, tiba-tiba dia naik jabatan dan penghasilannya jadinya di atas PTKP, dan itu perusahaannya kan butuh NPWP dia
aktif. Nah, untuk cara mengaktifkannya ini gampang sekali kawan pajak. Kawan pajak cukup melaporkan SPT tahunan di tahun pajak terakhir saja, Bang Alfi. Itu sudah bisa mengaktifkan. Langsung aktif ya Kak? Iya, langsung aktif. Jadi, kawan pajak cukup melaporkan SPT tahunan atau melaporkan penghasilan selama 1 tahun tersebut. Boleh secara, ini kan laporannya sudah bisa secara online Bang Alfi, lapor SPT tahunan. Jadi kawan pajak cukup melaporkan secara online, nanti NPWP-nya akan aktif langsung dengan sendirinya, begitu Bang Alfi. Jadi dia sudah by system. Oke. Ya itu saja syaratnya. Jadi seperti tadi sudah kita jelaskan, kalau ingin menjaga tetap aktif terusnya, misalnya ke depannya mau saya gunakan lagi nih NPWP, jangan dinonefektifkan, tapi kawan pajak cukup melaporkan sekali setahun saja setiap tahunnya. Itu akan terus menjaga NPWP kawan pajak tetap aktif. Statusnya aktif. Iya, terus statusnya ya. aktif terus. Oke Kak, baik. Jadi ternyata setelah dinonefektifkan pun bisa diaktifkan kembali ya. Iya, benar sekali Bang. Dengan hanya melaporkan SPT tahunan aja. Iya. Gitu. Nah, kawan pajak itu tadi cara pembuatan NPWP yang ternyata nggak hanya manual ya Kak ya, bisa juga sekarang dibuat secara online ya, gitu. secara mandiri gitu. Benar, secara mandiri lewat online di erek.pajak.go.id. Kemudian apabila nanti kawan pajak bisa nggak butuh lagi atau misal bukan nggak butuh lagi ya, mungkin penghasilannya nggak memenuhi lagi syaratnya, subjektif dan objektifnya bisa dilakukan non efektif ya. Dan apabila dibutuhkan kembali NPWP bisa diaktifkan kembali ya Kak ya. Itu pun tadi kan penonaktifkannya bisa secara manual, bisa juga secara online Bang. Nah itu dia tadi kawan pajak. Jadi sekarang untuk pembuatan NPWP nggak harus manual datang ke kantor, tapi bisa juga online lewat erek.pajak.go.id. Pun ketika kawan pajak tidak lagi memenuhi kriteria subjektif dan objektifnya, kawan pajak tetap bisa mengajukan permohonan non efektif secara manual ataupun online. Dan ketika kawan pajak membutuhkan untuk mengaktifkan NPWP-nya kembali, itu bisa dilakukan dengan cara melaporkan SPT tahunan. Seperti itu kawan pajak. Oke Kak Mondang, Kak Rahma, nggak terasa waktunya udah hampir habis nih. Kalau kawan pajak ada pertanyaan lebih lanjut terkait apa yang kita diskusikan pada podcast hari ini, kawan pajak bisa menghubungi WhatsApp KPP Pertama Medan Belawan atau bisa juga mention atau DM kita di Instagram di @pajakmedanbelawan. Nah, kawan pajak juga bisa subscribe ke YouTube kita untuk podcast-podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Rahma, Kak Monda udah hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Kita tutup dengan jargon Pajak Kuat, Indonesia Maju.